Nursinto Sarjana Hukum. Saya salah seorang guru MTS Negeri 1 Banyumas, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Gajah Kemenang 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja pembelajaran PPKN. Ini adalah kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, supaya ilmu kalian barokah, terlebih dahulu silakan salah seorang memimpin doa. Ya, silakan. Siapa? Ya. Siap, gerak berdoa mulai. Terima kasih. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk berapa anak? 7 anak ya. Kenapa? Ada yang izin, ada yang sakit, ada yang ikut lomba ya. Ya tadi saya mendengar informasi seperti itu ya. Semoga yang sedang sakit oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan bisa kembali kumpul bersama kita ya. Dan yang sedang lomba semoga menang, dapat juara minimal 2 ya. Ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Apa ya? Sejarah kelahiran Pancasila. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan atau menyampaikan tujuannya ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, pertama peserta didik bisa menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Yang kedua, bisa atau mampu mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Dan yang ketiga, mampu memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa ya. Terlebih dahulu Pak Guru mau mengulas kembali pelajaran minggu lalu tentang norma ya. Masih ingat ya norma ya? Apa itu arti norma secara umum? Aturan atau kaidah hidup yang dipakai sebagai
pedoman dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, terus masyarakat, madrasah maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara, yang semuanya itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Ada 4 macam norma ya, norma hukum, agama, terus apa? Sopanan, terus kesusilaan. Ya, semua sudah kalian pelajari minggu lalu ya, tugas-tugasnya juga sudah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, Nur mau tanya, Pancasila itu lahir kapan ya? 1 Juni 1945. Kalau hari kesaktian Pancasila kapan? 1 Oktober 1945. Kita punya dasar negara dan punya undang-undang dasar 45 kapan? Sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Ya, Pancasila dasar negara kita ya. Ya. Makmurnya negeri Indonesia ternyata mengundang orang asing untuk beramai-ramai datang ke Indonesia. Di situ dijelaskan negara mana saja ya? Tiongkok, terus India, Arab, Eropa, dan lain-lain. Yang kemudian dalam sejarah dikenal beberapa negara yang tadinya datang ke Indonesia berdagang, ternyata ujung-ujungnya apa? Menjajah Indonesia. Pertama apa ya? Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang ya. Yang terlama negara mana ya? Belanda berapa tahun? 350 tahun, subhanallah ya, sama dengan 3,5 abad. Bangsa Indonesia ditindas sengsara sekali ya, makan juga dibatasi ya. Kalau kamu lihat di film-film di internet itu ya, luar biasa ya, banyak yang mati, banyak yang kelaparan karena apa? Penindasan penjajah zaman Belanda, yaitu apa? Kerja rodi, kerja paksa rodi. Setelah itu datanglah negara yang kecil tapi lebih kejam dari Belanda. Negara mana ya? Jepang ya. Berapa tahun ya? 3,5 tahun ya. Walaupun 3,5 tahun, Jepang menggunakan kerja paksa yang lebih kejam, lebih sadis dari Belanda ya. Hanya 3,5 tahun. Ya, silakan masuk. Ya. Ya, silakan. Ya. Terus pada masa kebangkitan nasional ya, di abad 20 upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan dengan apa? Dengan gerakan politik ya, organisasi yang modern. Misalnya organisasi Budi Utomo, siapa yang memimpin? Dr. Sutomo, seorang dokter yang mendirikan gerakan politik yang bersifat modern ya. Tadinya bersifat kedaerahan, dengan adanya gerakan bersifat modern maka penjajah bisa diusir dari bumi pertiwi Indonesia ya. Nah, setelah itu ya, di sini puncaknya adalah Sumpah Pemuda tanggal berapa ya? 28 Oktober 1928, di mana mereka bersumpah para pemuda ya, satu apa ya? Tanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua apa? Bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, bahasa Indonesia ya. Ini 3 sumpah yang dilakukan oleh para pemuda di saat Sumpah Pemuda itu lahir. Yang berikutnya di sini dijelaskan lagi Pancasila secara detail. Lahir tanggal 1 Juni 45, di mana pertama kali Pancasila dikenalkan oleh seorang presiden pertama kita. Siapa ya, Mas?
Mas itu Mas, ya. Siapa presiden kita yang pertama? Waduh, Soeharto. Mbak, Mas, siapa? Ya Soekarno, ya. Insinyur Soekarno, ya. Yang anaknya ada yang bernama Megawati, ya, yang pernah juga jadi presiden Republik Indonesia, ya. Yang berapa ya? Yang berapa? 5 apa 6? Yakin? Yakin, ya. Ya. Tanggal 1 Juni 45 semua peserta sidang BPUPKI sepakat bahwa Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi sudah final, dasar negara kita adalah Pancasila. Berapa jumlah silanya ya? 5. Ya 5. Sekarang kita masuk fungsi dan kedudukan Pancasila. Ya. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Apa artinya? Ada yang tahu? Apa arti Pancasila sebagai dasar negara? Ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu di layar Pak Guru contohkan ya, orang-orang sedang memberikan donor darah sebagai bentuk tolong menolong, sebagai bentuk membantu yang merupakan Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikutnya, Pancasila juga bisa berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya apa ya? Ya, tunjuk jari dulu Mbak. Ya. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa segala aktivitas atau kegiatan sehari-hari bagi bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 5, di mana bisa kalian temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada kalimat butir-butir P4 ya. Nah, ada sila pertama, kedua sampai ke 5. Di sanalah diberikan contoh sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang seharusnya melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri ya. Nah, di sini diberikan contoh gambar apa itu ya? Gambar apa? Ya, kehidupan warga negara Indonesia dari berbagai agama ya. Itu berdasarkan sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa agama harus kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya apa ya, Mas? Ya, ya. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keras. Bahwa Pancasila sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta Ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa artinya Pancasila sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan. Jadi seperti yang pada awalnya tadi ya Pak Nur bilang, jadi Pancasila sudah final, sudah tidak ada atau tidak punya keinginan untuk mengganti dasar negara kita selain Pancasila. Sudah sepakat, sudah dituangkan, sudah disepakati oleh para pendiri negara zaman dahulu ya. Nah, di sini diberikan contoh ya, gambar atau slogan saya Indonesia, saya Pancasila. Artinya apa? Bahwa kita tadi ya sudah sepakat, kita sudah Pancasila, tidak ada dasar negara yang lain ya. Nah, selanjutnya, nah ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya apa? Bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Ya, intinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini memberikan ciri khas atau membedakan dasar negara yang dimiliki oleh negara lain. Di sini diberikan contoh tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah adat ya, adat pakaian gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ya, pakaiannya berbeda-beda. Kalau di Jawa, di mana tempat yang kita tempati ini ya, pakaiannya apa? Baju adatnya, baju adatnya apa? Kebaya ya, kebaya, terus apa? Jangkon ya, itu budaya atau apa? Adat baju Jawa. Oh ya, ternyata apa? Budaya atau adat baju dari Sabang sampai Merauke pasti berbeda. Namun perbedaan itu tidak menghalangi apa ya? Persatuan dan kesatuan ya, harus tetap bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ya? Masih ingat Mas? Ya Mas? Ya. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah ini sekarang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, maksudnya apa? Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, di sini diberikan contoh atau gambar palu ya, palu sama apa itu ya? Timbangan. Maksudnya ketika hukum di Indonesia sedang menangani sebuah perkara harus apa? Imbang ya, tidak boleh apa? Berat sebelah ya, harus apa? Imbang. Nah itu gambarnya palu sama kayu sedikit itu ya. Itu untuk memvonis ketika si pelaku divonis sekian bulan dan seterusnya ya. Gambar yang timbangan itu sebagai lambang bahwa hukum harus ditegakkan sebaik-baiknya. Nah sekarang Pancasila sebagai ideologi nasional ya, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu artinya sebagai sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya. Jadi bangsa Indonesia sudah yakin isi yang ada dalam Pancasila adalah benar adanya ya, karena kan setelah diteliti ternyata semua ajaran yang ada dalam Pancasila di Al-Quran juga ada. Misalnya apa? Makan harus tangan kanan ya. Dalam Pancasila ya tidak ada yang mengatakan benar kalau makan pakai tangan kiri. Betul apa enggak? Betul ya. Nah ini gambarnya adalah gambar Garuda Pancasila ini ya, sebagai lambang mempersatukan warga negara kita Indonesia. Ya. Yang C sekarang implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Maksudnya adalah pengamalan ya, pengamalan Pancasila dari masa ke masa. Jadi kalau berbicara tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang ya. Di sini misalnya ya, pada zaman dahulu di sumber Kemendikbud mengatakan bahwa penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan juga sudah dilaksanakan dari tahun 1945 sampai tahun 19 berapa? 59. Sejak saat itu Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, permasalahannya pada waktu itu sedang terjadi pemberontakan apa ya? Darul Islam, terus pemberontakan PKI, pemberontakan RMS, sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila belum bisa berjalan secara
maksimal karena ada banyak pemberontakan di Indonesia. Terus selanjutnya, nah ini ya, pada masa awal kemerdekaan, terus pada masa Orde Lama juga ini ya, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Saat itu ya, penyimpangan Pancasila ditandai dengan merebaknya kasus KPL ya, korupsi dan nepotisme, dan seterusnya sampai pada masa reformasi yang dipimpin oleh seorang pakar teknokrat yang bernama siapa ya? Presiden B.J. Habibie ya. Saat itu juga pengamalan Pancasila sedikit terganggu karena kebebasan berpendapat terlalu bebas, terlalu vulgar ya, terlalu sebebas-bebasnya, hingga akhirnya salah satu provinsi di negara kita lepas namanya, provinsi apa ya? Timur ya, yang sekarang bernama Timor Leste ya, lepas karena terlalu bebas. Perang demokrasi dibuka pada saat Presiden Habibie. Itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Sampai di sini jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan kan? Siapa ya? Maisa. Bukan. Mengapa isi rumusan Pancasila yang ada pada sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti? Ya. Mengapa, pertanyaannya ya, mengapa isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta sila pertama diganti ya, yang berbunyi apa ya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Sebabnya karena apa? Orang-orang di sana ya, Papua, Maluku yang notabene mayoritas Kristen tidak terima kalau sila pertama tidak diganti karena isinya ada kata-kata Islam, sehingga para pemimpin bangsa waktu itu sepakat, baiklah demi persatuan dan kesatuan, maka kata-kata Islam itu diganti tanpa mengurangi ruh isi atau amalan ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi bunyinya hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu luas cakupannya untuk seluruh agama, yang jumlahnya ada berapa tadi? 6 ya. Selanjutnya ada yang mau tanya yang lain? Yang keras. Siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila? Ya, di awal Sudah Pak Nur jelaskan bahwa yang memperkenalkan istilah Pancasila adalah Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dialah yang memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu Panca dan Sila. Panca itu 5, Sila itu 5 asas ya, yang harus kita laksanakan dalam di segala kehidupan ya. Oke. Ya, sekarang kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Nanti Pak Nur akan kasih pertanyaan, setelah itu kalian maju presentasi ya. Ya, silakan bergabung kelompok. Ayo cepat sedikit waktunya. Ya, 4 apa 5? 4 ya. Ya, silakan. Ya,
Silakan ditulis pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Ya. Nomor 1, sebutkan nilai-nilai Pancasila. Sebutkan nilai-nilai Pancasila. Sudah? Ya, saya ulangi ya. Sebutkan nilai-nilai Pancasila. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang kedua, sebutkan contoh pengamalan Pancasila pada masing-masing sila sesuai kelompoknya. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila pada masing-masing sila sesuai dengan kelompoknya. Jadi misalnya kelompok 1, berarti kalian memberikan contoh sila dari yang pertama. Ya, misalnya kelompok 2, maka kalian memberikan contoh nilai-nilai pengamalan Pancasila yang termasuk sila ke-2 dan seterusnya sampai ke-4. Paham ya? Bisa dipahami? Ya, ayo dikerjakan. Ya, kalian bisa lihat undang-undang dasar. Ya, di situ ada yang belakang itu ya, yang judulnya butir-butir pengamalan Pancasila. Sudah ketemu? Ya, silakan. Contohnya minimal adalah 5 ya. Yang sudah selesai bisa langsung presentasi ke depan. Ya, contohnya 5 saja ya. 5 saja. Ada yang bingung apa enggak? Ya. Ada. Ya, yang lain gimana? Ya, yang sudah selesai, yuk boleh maju dulu ya. Silakan, waktunya tinggal sebentar.
yang lain gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nomor 2, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2, mengembangkan sikap saling menghargai. 3, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 4, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, berarti sudah sepakat ya? Ya, oke. Tepuk tangan untuk Bapak satu. Ya. Yang lain, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Kami ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tes dasar. Satu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok teman kami. Ya. Ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Nilai kesatuan, nilai keadilan, nilai keagamaan, dan nilai persatuan. 2. Mampu menempatkan persatuan, sanggup rela berkorban, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, ya. Ya, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, sebutkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan. 2. Contoh pengamalan nilai pada masing-masing sila sesuai kelompok. Pertama, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 5. Cukup sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada ya, oke. Kita akhiri dari kelompok yang ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua kembali. Ya, baiklah. Sudah selesai semuanya, sudah maju ya. Ya, Pak Guru mau merefleksi ya tentang pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus pembelajaran PPKN atau pelajaran yang lain harus semangat ya, tetap semangat dan tetap belajar di rumah dengan baik ya. Ketika kalian belajar apa saja ya, harus memperhatikan. Tapi masih ada yang tidak fokus atau kurang memperhatikan pembelajaran. Pak Guru sampaikan harus semangat belajar ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini silakan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.